Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sekarang kita lanjutkan lagi kitab Ihya Ulumuddin tentang bab adab makan. Ya, ke bagian selanjutnya ya. Ke bagian yang kelima sampai ke 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain ya rabbal alamin. Al-khamisu anna ghuslal yadi fit tosti la ba'sa bihi. Etika kelima, ketika seseorang itu makan bersama orang lain, sesungguhnya membasuh tangan di sebuah bejana itu tidak masalah. Walahu ayyatanakhoma fihi in akala wahdahu wa in akala ma'a ghairihi fala yanbaghi ayyaf'ala dzalika wa idza qaddama at-tosta ilaihi ghairuhu ikraman lahu falyaqbalhu. Ya, tadi seseorang itu tidak masalah kalau dia itu mencuci tangan di bejana tersebut, dan dia itu boleh untuk apa? Bahasa Indonesianya saya kok lupa. Boleh untuk mengeluarkan lendir dari hidung, sisi bahasa Jawanya. Dia itu boleh untuk sisi di dalam bejana tersebut jika dia itu makan sendiri. Namun jika dia makan bersama orang lain, maka dia tidak boleh melakukan hal itu ya, karena jorok ya. Nah, kemudian manakala ada orang lain yang memberikan bejana kepada dia dalam rangka untuk memuliakan dirinya, maka dia hendaknya menerima bejana tersebut. Ijtama'a Anasu bin Malikin wa Sabitun al-Bunaniyu radhiyallahu anhuma ala ta'amin faqaddama Anasun at-tosta ilaihi famtana'a Sabitun faqala Anasun idza akramaka akhuka faqbal karamatahu wa la radda yaruddu wa la taruddaha fa innama yukrimullaha azza wa jalla. Ada sebuah kisah, pada saat itu Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Sabit al-Bunani radhiyallahu anhuma, mereka berdua itu berkumpul untuk makan-makan. Nah, kemudian Sayyidina Anas itu menyerahkan bejana kepada Sayyidina Sabit al-Bunani. Namun Sayyidina Sabit itu menolaknya. Nah, kemudian Sayyidina Anas itu berkomentar begini: jika ada saudaramu yang mau memuliakanmu, maka terimalah rasa memuliakan tersebut, jangan ditolak. Karena sesungguhnya saudaramu itu sebenarnya itu pengen memuliakan Allah Ta'ala ya. Jadi memuliakan saudara itu hanya secara dohirnya, namun secara hakikatnya orang tadi itu mau memuliakan Allah. Begitu juga Sayyidina Anas bin Malik tadi ingin memuliakan Allah dengan cara memuliakan saudaranya itu. Wa ruwiya anna Haruna ar-Rasyida da'a Aba Muawiyah ad-Dorira. Ya, ad-Dorir ya, gitu. Fasabba ar-Rasyidu ala yadihi fit tosti. Falamma faragha qala ya Aba Muawiyah tadri man sabba ala yadika qala la. Diriwayatkan suatu ketika Sayyidina Harun ar-Rasyid al-Khalifah ya, Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengundang Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ini orangnya buta. Nah, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid itu menuangkan air ke tangannya Abu Muawiyah si buta tadi ke sebuah bejana. Intinya disiapkan bejana untuk cuci tangan gitu ya. Nah, setelah selesai Khalifah Harun ar-Rasyid itu bertanya, wahai Abu Muawiyah, tahu enggak engkau siapa yang menuangkan air di tanganmu? Nah, Abu Muawiyah mengatakan, tidak, saya enggak tahu. Qala sabbahu amirul mu'minina. Faqala ya amirul mu'minina, innama karamta al-ilma wa ajlaltahu fa ajallaka Allahu wa akramaka kama ajlalta al-ilma wa ahlahu. Nah, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab bahwa yang menuangkan air ke tanganmu adalah pemimpinnya orang mukmin. Nah, kemudian Abu Muawiyah ad-Dorir kemudian mengatakan, wahai pemimpin para mukmin atau wahai Amirul Mukminin, gitu saja ya. Sesungguhnya engkau itu telah memuliakan ilmu dan mengagungkannya. Maka semoga Allah memuliakanmu, ya, meninggikanmu dan memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan ilmu dan ahli ilmu.
Wala ba'sa ayyajtami'u ala ghuslil aidi fi tosti fi halatin wahidatin fahuwa aqrabu ila tawaddu'i wa ab'adu an tulil intidori fa illam yaf'alu fala yanbaghi ayyusabba ma'u kulli wahidin. Tidak masalah manakala ada banyak orang yang mencuci tangan di sebuah bejana satu, ya, karena itu lebih mendekatkan diri kepada sifat tawaduk dan menjauhkan diri dari ngantri terlalu lama, ya. Nah, manakala mereka tidak melakukan itu, maka tidak seyogyanya manakala air dari masing-masing mereka itu dituangkan. Ini pemahamannya gimana ya? Mungkin begini ya. Kalau misalkan mereka itu tidak mencuci tangan dalam sebuah wadah, mending mereka itu dikasih air satu persatu dan mereka itu cuci tangan dengan sendirinya, mungkin seperti itu. Tidak dengan cara mereka itu dituangi air satu persatu oleh pelayan. Mungkin maksudnya seperti itu, karena itu akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi mending mereka itu cuci tangan sendiri gitu, tidak dicucikan oleh pelayan. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Bal yujma'u al-ma'u fit tosti, tapi hendaknya di sini air itu dikumpulkan di satu wadah atau satu bejana ya, gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'u wudu'akum jama'allahu syamlakum qila annal murada bihi hada. Ada sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengenai maksud dari konteks ini, yaitu ini, berkumpullah atau kumpulkanlah tempat cuci tangan kalian atau cuci tangan kalian itu berkumpullah, semoga Allah mengumpulkan perkara-perkara yang terpisah dari kalian. Nah, dikatakan bahwa maksud dari hadis ini adalah tentang cuci tangan ketika makan ini. Jadi cuci tangannya itu di satu bejana itu. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ilal Amsari la yurfa'u at-tastu min baini yaday qaumin illa mamnu'atan wala syabbaha yushabbihu wala tushabbahu bil ajami. Ya. Wala tushabbahu di sini baknya itu diharokati fathah kalau di sini ya. Jadi pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu menulis, atau bukan menulis sih di sini, memberlakukan sebuah aturan di kota-kota yang mana aturannya itu isinya adalah tidak boleh bejana itu diangkat dari suatu kaum sampai kaum tadi itu selesai menggunakan bejana tersebut. Ya, mungkin konteksnya sama seperti tadi ya, cuci tangan di suatu wadah bersama-sama. Kalau mereka sudah selesai cuci tangan semua, baru bejana yang isinya air bekas cucian tadi itu baru diangkat ya. Dan janganlah kalian itu meniru orang ajam gitu. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ijtami'u ala ghuslil yadi fi tastin wahidin wala tastannu bi sunnatil a'ajimi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, berkumpullah kalian untuk cuci tangan di bejana satu bejana, dan janganlah kalian itu melaksanakan sunnah dengan sunnahnya orang-orang ajam. Kalau sunnahnya orang-orang ajam itu tidak mencuci tangan di satu bejana, melainkan di bejana yang banyak sesuai jumlah yang makan. Ya mungkin seperti itu pada saat itu ya, karena itu akan mengindikasikan sifat tidak tawadhu ya. Wal khatimu alladhi yasubbu al-ma'a 'ala al-yadi kariha ba'duhum ayyakuna qa'iman wa ahabba ayyakuna jalisan li'annahu aqrabu ila tawadhu'i wa kariha ba'duhum julusahu. Nah, kemudian masalah pelayan yang melayani pencucian tangan ya. Nah, untuk pelayan yang menuangkan air di tangan itu, sebagian ulama itu tidak suka manakala pelayannya itu berdiri. Ya, mereka itu lebih suka jika pelayannya itu duduk, karena itu mengindikasikan sifat tawadhu ya. Namun sebagian ulama yang lain itu malah tidak suka kalau pelayannya itu duduk ya. Jadi beda pendapat, ada dua kubu ya. Dan saya ini juga
apa ya, tidak masalah kalau ada pelayannya itu yang duduk atau yang berdiri, itu tidak mempermasalahkan itu. Farubiya annahu sabba ala yadin wahidin khadimun jalisan faqama al masbubu ala yadihi faqila lahu lima kumta faqala ahaduna labudda wa ayyakuna qa'iman. Jadi dikisahkan atau diriwayatkan pernah ada seseorang yang tangannya itu dicucikan oleh pelayan, namun pelayannya tadi itu dalam kondisi duduk, ya. Nah, melihat hal itu, orang yang tangannya dicucikan oleh pelayan tadi itu berdiri. Kemudian pelayannya itu bertanya, loh kenapa Anda berdiri? Nah, ternyata orang tadi itu mengatakan bahwa salah satu dari kita itu harus ada yang berdiri, jangan duduk semua gitu. Seperti itu ya, karena mungkin kalau pelayannya tadi itu berdiri, yang dilayani itu duduk, itu lebih enak ya. Jadi yang dilayani itu tinggal tangannya begini, yang pelayannya tadi karena berdiri enak nuangkan airnya, gitu ya. Wahada aula, nah ini kan di komentar Imam Ghazali, wahada aula li'annahu aisarul lisabi wal ghusli wa aqrabu ila tawadu illadhi yasubbu atau wa aqrabu ila tawadu illadhi yusabbu, ya ini juga nggak ada harokatnya, ini saya bingung nih. Wa idza kana lahu niyatun fihi fatamkinuhu minal khidmati laisa fihi takabburun fa innal adata jariyatun bidzalika. Nah, ini adalah yang utama, maksudnya yang utama adalah pelayannya itu berdiri, yang dilayani itu duduk, karena itu lebih memudahkan untuk menuangkan air dan untuk cuci tangan ya. Serta ini akan membuat atau mendekatkan diri ke sifat tawaduk bagi orang yang dituangi ya. Saya lebih cocok yang alladzi yusabbu, yang tangannya itu dituangi air. Manakala pelayan tadi punya niatan untuk itu, atau mungkin yang punya niatan di sini bukan pelayannya tapi orang tadi punya niatan untuk menuangkan air, maka kemungkinannya dia itu punya niatan untuk melayani, untuk khidmah, yang mana ini tidak ada unsur sombong, karena kebiasaan itu berlakunya seperti itu ya. Fafit tosti idan sab'atu adabin Allah ya bezako ya, Allah ya bezako fihi. Saya cari di kamus ini nggak ada, tapi artinya meludah nanti ya. Wa alla yabzaqa fihi wa ayyuqaddima bihi al-matsbu'a wa ayyaqbala al-ikrama bitaqdimi wa ayyudara yumnatan wa ayyajtami'a fihi jama'atun wa ayyajma'a yajma'u wa ayyajma'a al-ma'u atau wa ayyajma'a al-ma'u fihi wa ayyakuna al-khadimu qa'iman. Oleh karena itu dalam bejana itu ada tata caranya. Di sini ada 7. Pertama, tidak boleh diludahi. Kedua, bejana itu diserahkan kepada orang yang diikuti, orang penting, entah itu kiai atau ulama atau intinya orang yang diikuti, atau orang tua dulu, bagi anak juga bisa. Yang ketiga, hendaknya bejana tadi itu diterima bagi orang yang dimuliakan ya. Jadi orang yang dimuliakan itu terlebih dahulu menggunakan bejana tadi, dan orang yang dimuliakan tadi itu hendaknya menerimanya, nggak usah sungkan-sungkan. Yang keempat, bejana itu diedarkan lewat kanan. Yang kelima, bejana tadi digunakan oleh jamaah atau banyak orang. Yang keenam, di dalam bejana tadi itu dikumpulkan air yang banyak ya tentunya ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, hendaknya pelayan yang menuangkan air itu dalam kondisi berdiri. Selanjutnya, wa ayyamujja al-ma'a min fihi wa yursinahu min yadihi birifkin hatta la yarusha 'alan firasi wa 'ala ashabihi wa liyasubba sahibul manzili bi nafsihi al-ma'a 'ala yadi dhaifihi. Kemudian etika selanjutnya, seseorang itu membuang atau melepehkan air yang berasal dari mulutnya ya, dilepehkan ke tempat yang tidak dilihat orang lain ya, di tempat yang memang seharusnya itu tempat pembuangan air. Nah, kemudian orang tadi itu etikanya menyerahkan bejana tadi
dari tangannya itu dengan pelan-pelan supaya air yang ada di dalam bejana tadi itu tidak nyiprat atau tidak menetes di tikar serta tidak menetes ke teman-temannya. Nah, kemudian etika selanjutnya, hendaknya sahibul bait atau pemilik rumah itu menuangkan air kepada tamunya dengan dirinya sendiri, tidak menyuruh orang lain. Hakada fa'ala Malikun bi Syafi'i radhiyallahu anhuma fi awwali nuzulihi alaihi wa qala la yarukka ma ra'aita minni fa khidmatud dhaifi fardun. Seperti inilah yang dilakukan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma ketika Imam Syafi'i itu pertama kali berkunjung ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik di sini itu berkata, kalian itu tidak usah heran dengan apa yang kalian lihat kepadaku, karena memuliakan tamu ini hukumnya fardu. Jadi mungkin pada saat itu Imam Malik itu menuangkan air ke tangannya Imam Syafi'i sendiri. Kemudian murid-muridnya itu heran, wow. Kemudian Imam Malik mengatakan hal ini, kalian itu nggak usah kaget melihat saya melakukan ini, karena memuliakan tamu itu hukumnya wajib atau fardu ya, meskipun tamu tadi adalah murid saya sendiri. Mungkin seperti itu maksud beliau. Kemudian etika yang keenam, asadisu alla yang dura ila ashabihi wala yuraqiba aqlahum fayastahyuna atau fayastahyauna. Istahya yastahyi fayastahyauna atau yastahyuna gitu ya. Bal yaguddu basarahu anhum wa yastagilu binafsihi wala yumsiku qabla ikhwanihi idza kanu yahtashimuna al-aqla ba'dahu bal yamuddu al-yada wa yaghbiduha. Etika keenam, seseorang itu ketika makan atau ketika tidak makan itu dia tidak memperhatikan teman-temannya. Kemudian dia itu memperhatikan dengan seksama makannya teman-temannya tadi, karena itu bisa membuat teman-temannya tadi merasa malu atau sungkan. Tapi hendaknya orang tadi itu memejamkan pandangannya atau fokuskan pandangannya untuk dirinya sendiri, tidak usah memperhatikan mereka ya. Kemudian seseorang itu tidak perlu untuk berhenti sebelum teman-temannya, manakala teman-temannya tadi itu makannya itu sedikit dan itu dilakukan setelah orang tadi. Maksudnya itu misalkan ya, si A ini datang pertama di tempat acara pesta makan. Nah, yang teman-temannya itu datang agak belakangan. Nah, ketika si A tadi itu sudah datang di tempat pesta makan, maka hendaknya dia ya langsung makan saja, tidak perlu menunggu teman-temannya yang datang belakangan, seperti itu. Nah, bal yamudu al-yada wa yakbiduha, hendaknya dia itu memanjangkan atau mengulurkan tangannya dan wayakbiduha dan fokus ke tangannya tadi. Maksudnya orang tadi itu memanjangkan tangannya itu ya langsung ngambil makanan, wayakbiduha, dan kemudian makanannya itu dinikmati gitu. Wa yatanawalu qalilan illa an yastaufu fa in kana qalilal aqli tawaqqafa fil ibtida'i wa qallala al aqla hatta idza tawassa'u fi ta'ami akala ma'ahum akhiran. Nah, kemudian orang tadi mengkonsumsi makanan yang sudah dia dapatkan sedikit demi sedikit sampai nututi ya, gambarnya seperti itu, sampai teman-temannya itu juga nututi dengan makannya orang tadi. Jikalau orang tadi itu makannya sedikit, maka di permulaan waktu dia itu bisa berhenti. Kemudian dia makan sedikit, kemudian sampai dia itu merasa puas di dalam makanan, kemudian dia bisa makan bersama teman-temannya di waktu selanjutnya. Maksudnya begini ya, mungkin seperti ini mungkin. Jadi dia itu sudah mendapatkan makanannya dulu ya. Nah, sembari menunggu teman-temannya yang datang agak belakangan, dia itu makannya itu sedikit-sedikit. Nah, kemudian temannya datang, kan dia masih ada sisa makanan ya, makanannya itu masih ada. Nah, ketika teman-temannya tadi itu sudah mendapatkan makanan, dia itu bisa ikut makan bersama teman-temannya dengan sisa makanan yang sedikit tadi. Nah, ketika itu dia itu bisa ngambil makanan lagi dan bisa ikut makan yang sudah tidak sedikit lagi bersama teman-temannya. Faqad fa'ala dzalikan katsirun minas sahabati radhiyallahu anhum wa in imtana alisabafin falyaqtadir itadara yaqtadiru falyaqtadir ilaihim daf'an lil khajalati anhum.
Nah, hal ini juga dilakukan oleh banyak sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ketika seseorang itu tidak mampu melakukan hal itu karena sebuah sebab, maka hendaknya dia menjelaskan hal tersebut kepada teman-temannya dalam rangka untuk menghindari rasa malu kepada teman-temannya. Kemudian etika yang ketujuh atau yang terakhir, as-sabi'u alla yaf'ala ma yastaqdiruhu ghairuhu fala yanfat yadahu fil qas'ati wa alla yuqaddim ilaiha ra'sahu inda wad'il luqmati fi fihi wa idza akhraja syai'an min fihi sarafa wajhahu an ta'ami wa akhadha bi yasarihi. Etika ketujuh, seseorang itu tidak melakukan hal-hal yang dianggap jijik oleh orang lain. Kemudian seseorang itu tidak mengipat-ngipatkan tangannya di piringnya atau di mangkoknya. Mengipat-ngipatkan ini mungkin gimana ya contohnya? Diipat-ipatkan gini di dalam mangkok. Kemudian seseorang itu tidak memajukan kepalanya ke dalam mangkok untuk mencokot untuk memakan makanan atau potongan makanan yang ada di mulutnya. Mungkin maksudnya gini loh. Misalkan ini piring. Ada kue. Nah, makannya itu jangan begini. Itu nah gitu maksudnya ya, tidak memajukan kepalanya ke dalam mangkok untuk memakan potongan makanan yang ada di dalam piring tadi atau mangkok tadi ya. Nah, kemudian seseorang itu ketika mau mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, entah itu selilit atau sisa makanan, dia itu memalingkan wajahnya dari makanan dan mengambil posisi kiri. Atau misalkan ketika orang tadi itu mau bersin, ya juga ya mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, itu dia memalingkan wajahnya dan mengambil posisi kirinya, wahing gitu. Wala yughmisu al-luqmata ad-dasimata fil khalli walal khalla fit dasumati faqad yaqrahuhu ghairuhu wal luqmatu allati qata'aha bisinnihi la yughmisu baqiyataha fil maraqati wal khalli wala yatakallam bima yudakkiru al-mustaqdirati. Kemudian seseorang itu tidak menjelupkan potongan makanan yang berlemak ke dalam cuka, begitu juga cuka itu tidak diletakkan di makanan yang berlemak, karena bisa saja orang lain itu tidak suka dengan hal itu. Ini konteksnya saya masih belum menemukan. Kemudian untuk potongan makanan yang dia dapatkan atau dia peroleh dengan gigitan, itu tidak dicelupkan di kuah dan cuka. Kenapa? Ya karena ada air liurnya ya. Dan kuah atau cuka itu dikonsumsi banyak orang ya, itu etikanya. Kemudian ketika makan, seseorang itu tidak ngomong sesuatu yang bisa membuat seseorang itu mengingat hal-hal yang kotor. Ketika makan membicarakan mengenai BAB itu kurang sopan ya, karena itu bisa membuat jijik. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk terjemahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bagian selanjutnya, yaitu bab yang ketiga mengenai adab mendahulukan makanan kepada saudara-saudara kita yang berkunjung ke rumah kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.